Saya mau tanya Bapak Ibu, corona itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Mulai ragu nih imannya. Buruk ya. Tapi ada baiknya nggak? Dulu kerja pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi, Bang Toyi. Sekarang selama corona, mungkin sebelum PPKM ini dilonggarkan, kita bisa sholat dengan istri kita, bisa sholat dengan anak kita bisa work from home, kerja dari rumah. Bener, itu baik atau buruk? Cuma yang nggak baik, dompetnya nipis. Kalau dompet nipis sebelum corona pun sudah terjadi, berarti ini masalah persepsi. Baik buruk itu persepsi. Jadi baik buruk itu terjemahan kolbu. Kolbunya sedang baik, maka jadilah itu baik. Kolbunya kotor, jadilah itu buruk. Maka si kolbu yang buruk dia akan mencari kambing hitam. Dia salahkanlah siapa. Aneh, sungguh aneh. Percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Saya mau tanya lagi, saya sudah tanyakan ini di banyak tempat. Corona berkembang karena takdir Allah atau bukan? Ridho tidak? Raditu billahi. Jadi sudah tahu 2 tahun corona baru ridho pagi ini. Betul ya? Udah 2 tahun corona baru ridho pagi ini. Ridho enggak? Ridho, wajib ridho. Imam Abdul Hasan Syazili memarahi muridnya yang mengatakan percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Ini corona bukan hanya Indonesia, tapi semua negara yang kita tuduh bersumber dari Amerika kepayahan. Cina pun kesusahan. Dari Jerman pun kewalahan. Cina sekarang belum berhasil vaksin, Pak. Kita sekarang Indonesia suruh banyak yang divaksin. Orang kita ini gampang diatur, cuma ngeyelnya banyak. Gampang diatur. Alhamdulillah. Mau mereka tusuk kita 1000 kali biarin, yang penting kita pengajian jangan dilarang, masjid kita jangan ditutup ya. Ini bab kolbu. Ini bab. Jadi dasarnya iman, tasdik, percaya. Adakah di situ kecenderungan politik? Ada nggak di situ? Rukun keberapa tuh Pak? Kata Bapak ini ada. Rukun keberapa di situ politik? Nggak ada. Mazhab ada nggak di situ? Manhaj, torikoh nggak ada di situ. Maka kalau kita beda manhaj, pemahaman, mazhab politik, beda torikoh, bukan berarti beda iman. Ya, jadi dasarnya iman di kolbu. Lalu iman punya cabang. Qaul dengan syahadat, amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Maka al-Islam itu cabangnya iman. Dalam al-Islam muncullah 4 mazhab besar. Untuk menjalankan sholat muncul banyak hadis, ribuan hadis. Adakah di Quran cara sholat? Ada nggak? Kata kawan, tidak usah ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran. Saya tanya, adakah sholat subuh 2 rakaat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Serius? Wih, Al-Qurannya nggak sempurna. Bukan begitu. Al-Quran itu universal, umum. Maka dia tidak membicarakan yang rigid-rigid, yang detail-detail. Yang detail diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Ada sahabat yang menyaksikan Nabi berkunut, ada yang menyaksikan Nabi tidak berkunut, tapi mereka sepakat
bahwa Nabi sholat sunat 2 rakaat sebelumnya dan sholat subuh juga 2 rakaat. Tidak ada yang mengatakan aku melihat Nabi sholat subuh 3 rakaat. Nggak ada ya. Di mana ketemu itu? Hadis. Tapi hadis pun beragam. Mulai dari hadis takbir, 1 takbir 1 hadis. Hadis iftitah 1 hadis. Kan sempat ramai kemarin. Ada ustadz kita, dia meneliti. Biasa penelitian kan bisa salah, bisa benar. Kata dia tidak ada kalimat ini wajahtu. Itu kan penelitian dia, tidak apa-apa. Kita juga meneliti, ulama lain juga meneliti, ternyata ketemu kata ini. Itu perdebatan sudah biasa. Karena hadis ini bercerai-berai. Hadis assalamualaikumnya di mana, hadis tahiyatnya di mana, hadis baca Qur'annya di mana, hadis rukuknya kemana-mana. Maka perlulah orang yang meriwayatkan amalnya Nabi, bukan hanya meriwayatkan berita amal Nabi. Kalau tadi berita amal Nabi namanya hadis, sekarang meriwayatkan cara mengamalkannya. Dan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Coba, siapa di sini yang sudah melihat Rasulullah salat? Nggak ada. Katanya langsung kembali kepada Allah dan Rasul. Gimana? Berarti nggak bisa kita langsung kepada Allah dan Rasul. Imam Syu'bah itu menyebutkan orang yang mengatakan Nabi bersabda tanpa pakai sanad, tanpa mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Apa kata dia? Kazub, Anda pembohong besar. Bukan lagi kazab, kazub, pembohong yang besar. Maka mustahil hari ini kita baca hadis tanpa lewat imam. Bedakan imam hadis dengan fikih. Imam hadis, hadis artinya berita. Dia cuma mengumpulkan berita. Dia menjamak, mengkompilasi berita. Kalau imam fikih, dia tahu cara meramu berita, mana yang sahih, mana yang tepat. Jadilah itu sebuah mazhab. Maka mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu adalah riwayat amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran ada hadis yang dhaif secara ahli riwayat, tapi sahih secara fuqaha. Ahli fikih bilang ini sahih. Dan itu banyak. Saya sudah kumpulkan lebih dari 100 persoalan. Yang sering kita contohkan dahulu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kajian ini lewat Thariqat Yutubiyah. Ya, jamaah Yutubiyah. Mursyidnya Syekh Al-Yutubi. Karena mursyidnya Syekh Al-Yutubi banyaklah cocok logi. Belum selesai satu video, ganti video yang baru. Itulah nasib Thariqah Al-Yutubiyah. Belum selesai ngaji kepada seorang syekh, sudah pindah kepada syekh yang lain. Akhirnya tidak pernah khatam ngaji satu bab. Nasib murid-murid Al-Yutubiyah. Saya pernah menyampaikan dulu di Riau, udah lama Pak, sebelum pandemi. Ada satu hadis dhaif menurut ahli hadis. Tapi ahli hadis ini mengerti fikih. Dia lihat ulama fuqaha di zaman salafus saleh mengamalkannya. Maka dia mengganti dan meneliti. Ada beberapa hal yang kemudian dijelaskan. Amal ini dipakai oleh salafus saleh. Meskipun hadisnya dhaif, hadisnya menjadi sahih. Ada kaidah begitu. Hanya ahli fikih, ahli hadis yang tahu. Kalau cuma ahli hadas tidak bakal tahu. Apa itu? Hadis mengenai mengazankan maulud, mengazankan bayi baru lahir. Hadisnya ada 2 rawi, 2 pengkhabar di situ, orang yang bermasalah. Tapi Imam Tirmizi di Kitabul Aqiqah mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis yang hasan plus sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, murid terbaik Bukhari yang wafat tahun 279 zaman salafus saleh. Apa kata dia? Ahlul ilmi di kalangan salaf mengamalkannya. Karena dia dari salaf, jika disebut ahlul ilmi berarti kalangan salaf.
Bukankah kawan kita di sana ada kaidah, lau kana khairan lasabaquna, kalau baik tentu mereka sudah duluan. Ini mereka sudah duluan, masih saja ente bilang bid'ah. Maka cara meramu hadis sesuai dengan padanan Rasulullah yang mengerti cuma ahli fiqih. Cuma ahli fiqih. Maka wajib orang yang belajar fikih, belajar mazhab fikih. Karena ahli hadis periwayat kalam fi'il Nabi, ahli fikih periwayat amal Nabi dan amal salafus salih.